Astaga, Dad, itu. Ucapku mencoba menunjuk sosok yang aku lihat. Jari-jari tangan ini terasa sulit untuk digerakkan. Apa, Za? Ucap Dedi sambil mencoba menyadarkanku. Itu Wulan, Dad. Wulan. Jawabku tanpa bisa menolehkan wajah ini dari tatapan sosok wanita yang berada di kegelapan. Ini benar-benar di luar pemikiran akal sehatku. Setelah aku mengetahui apa yang terjadi pada Wulan, sosok Wulan yang semula terlihat ayu dan memberikan kesejukan di hati ini, kini berubah menjadi sosok wanita berwajah pucat, dengan tatapan dan senyuman yang begitu dingin dan menakutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Weton 6 yang selalu menyuguhkan cerita misteri. Kali ini saya akan melanjutkan kisah dari Kaskus yang berjudul Jeritan Malam yang ditulis oleh akun Kaskus bernama Metamorphosis. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa mengklik tautan link di kolom deskripsi. Dan sebelum melanjutkan ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe beserta loncengnya. Dan jangan lupa like, komen, serta share agar channel ini makin berkembang. Dan berikut kisahnya. Sebaiknya kita sholat dulu, Kang. Mang Iwan aja dulu, nanti saya menyusul. Jawabku sambil membuang pandangan dari tatapan mata Mang Iwan yang penuh selidik. Ada rasa getir yang aku rasakan di saat aku harus berulang kali mencari alasan menghindar dari sebuah kewajiban beribadah. Ada yang Kang Reza tunggu? Tanya Mang Iwan kembali sebelum beranjak pergi. Iya, Mang, nanti ada kawan saya yang mau datang, si Dedi. Mang Iwan tentu sudah kenal. Oh, baiklah kalau begitu. Sebaiknya saya sholat dulu, Kang. Ada perasaan lega mendapati Mang Iwan tidak berusaha menyelidiki lebih lanjut perihal kecenderunganku menghindari ajakannya. Entah sampai kapan aku harus memendam semua penderitaan yang aku terima setelah semua prosesi ritual itu. Setelah lama menunggu, akhirnya tepat jam 7 malam, sosok yang aku tunggu-tunggu akhirnya menampakkan batang hidungnya. Maaf, agak kemalaman, Za. Maklum, kamu tahu sendiri kan, sekarang Bogor jadi terkenal dengan macetnya. Terlihat ekspresi kekesalan di wajah Dedi ketika perkataannya sudah memasuki ranah kata macet. Hehe, sebaiknya kita ngobrolnya di dalam aja, Ded. Mulai nggak nyaman aku di luar rumah. Ajakku kepada Dedi yang masih berpikir mencoba mengartikan maksud dari ucapanku. Udah, jangan banyak mikir. Ayo masuk dalam. Ucapku kembali sambil mengambil bungkusan rokok yang berada di meja. Tatapan mataku mencoba menghindari semua sudut taman yang tidak terkena cahaya penerangan lampu taman. Entah mengapa aku kini bisa merasakan bahwa di kegelapan sana seperti ada sepasang mata yang sedang mengawasi setiap aktivitas yang aku lakukan. Kamu kenapa, Za? Tanya Dedi seraya merebahkan tubuhnya di kasur begitu memasuki kamarku. Susah buat aku jelasinnya, Ded. Kamu pasti gak akan percaya. Gak percaya gimana? Tanya Dedi kembali diliputi rasa penasaran yang besar. Setelah semua kejadian yang aku alami, sekarang aku jadi rada peka, Ded. Aku bisa merasakan seperti ada yang sedang memperhatikan kita di kegelapan sana. Tapi bukan hanya di kegelapan, Ded. Sekali hingga 2 kali terkadang aku bisa merasakan dan melihat kehadiran mereka. Dan itu sungguh membuatku merasa tidak nyaman. Yang benar, Za. Wah, parah kalau efeknya sampai seperti itu. Terus ibu kamu tahu, Za, mengenai semua ini? Tanya Dedi kembali. Terlihat kini Dedi mulai bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke arah jendela yang mengarah ke taman. Tatapan matanya mencoba melihat setiap sudut taman. Mungkin dia sedang mencoba merasakan apa yang tengah aku rasakan. Belum tahu, Ded. Dan aku gak mau sampai ibuku tahu. Tapi apa, Za? Aku takut, Ded. Semua kejadian yang terjadi belakangan ini sungguh di luar akal sehatku. Silih berganti orang-orang yang aku sayangi pergi meninggalkanku. Aku tidak mau kejadian ini juga menimpa ke ibu aku. Ucapku sambil menarik nafas panjang dan menghembuskannya. Za, sebenarnya beberapa petugas SU yang bertugas pada saat malam peristiwa kecelakaan itu terjadi
sempat bercerita kalau mereka mengalami beberapa peristiwa aneh. Peristiwa aneh? Ucapku sambil mengerenyutkan dahi. Iya, Za, peristiwa aneh, mulai dari bau bangkai di ruangan ICU, tempat sampah yang terbuka dan menutup sendiri. Bahkan ada seorang perawat yang mengaku seperti melihat sosok bayangan hitam yang terlihat hilir mudik di depan pintu ICU. Bau bangkai itu. Aku terdiam sejenak mencoba menyulut sebatang rokok. Kenapa, Za? Terlihat Dedi agak tidak sabar menunggu kelanjutan perkataanku. Bau bangkai itu benar-benar seperti tanda kehadiran mereka, Ded. Bahkan, Binani pernah bercerita kalau dirinya pernah beberapa kali mencium bau bangkai di rumah ini. Hah? Yang benar, Za? Wah, ini sudah nggak beres, Za. Sebaiknya kita mulai cari cara menghentikan semua ini. Ucap Dedi dengan raut wajah serius. Sebaiknya kita jangan terlalu cepat menyimpulkan, Ded. Kita lihat apa yang terjadi beberapa hari ke depan ini. Baru kita mengambil langkah. Aku mencoba memberikan ide. Sebuah ide yang berlandaskan keinginanku untuk lebih meyakinkan lagi bahwa semua yang terjadi ini ada hubungannya dengan ritual yang pernah aku lakukan. Aduh, maaf, Ded. Sampai lupa aku nawarin kamu minum. Gak terasa udah jam 9 aja. Ucapku sambil melirik jam yang berada di dinding kamar. Gak usah, Za. Aku masih belum haus. Tapi kalau bisa, kasih aku makan aja. Canda Dedi diiringi gelak tawanya. Bergegas aku melangkahkan kaki menuju ke kamar Binani yang letaknya tidak jauh dari dapur. Binani, ucapku sambil mengetuk pintu kamar. Lama tidak ada jawaban hingga akhirnya terdengar suara putaran kunci. Ada apa, Kang Reza? Tanya Binani. Bibi udah baik-baik saja kan? Tanyaku mencoba memastikan kesehatan Binani setelah peristiwa yang terjadi siang tadi. Alhamdulillah sudah. Ada yang bisa Bibi bantu, Kang? Terlihat Binani berusaha membuka mukena yang dikenakannya. Rupanya dia baru selesai melaksanakan sholat isya. Syukurlah. Bi, tolong siapkan makan malam. Kebetulan ada teman yang menginap. Pintaku kepada Binani. Pandangan mataku berusaha mencari keberadaan Mang Iwan di sekitar dapur. Loh, Mang Iwan kemana, Bi? Tanyaku berharap Binani mengetahui keberadaan Mang Iwan. Terlihat Binani menggelengkan kepalanya, menandakan ketidaktahuannya. Mungkin ada di kamar belakang, Kang. Biar saya lihat. Enggak usah, Bi. Biar saya aja. Ucapku sambil bergegas pergi menuju ke kamar belakang yang terletak di luar rumah utama. Ada perasaan enggan jika harus kembali melalui lokasi taman belakang yang penerangan lampunya tidak begitu memadai. Biar besok aku suruh Mang Iwan untuk memberikan penerangan yang lebih di tempat ini. Ucapku pelan seraya mengetuk pintu kamar belakang yang selalu ditempati Mang Iwan jika tidak pulang ke rumahnya. Lama aku menanti jawaban Mang Iwan dari dalam. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk segera memasuki kamar tanpa menunggu izin dari Mang Iwan. Begitu memasuki kamar, situasi terasa begitu gelap, tanpa ada penerangan sama sekali dari cahaya lampu kamar yang terlihat sengaja dimatikan. Walaupun hanya bermodalkan penglihatan yang seadanya, tapi aku masih bisa melihat sosok tubuh yang terlihat sedang tertidur di atas ranjang. Aku coba untuk menyalakan saklar lampu yang berada tidak jauh dari pintu kamar. Hingga akhirnya aku harus mendapati kenyataan bahwa lampu tidak menyala seperti yang aku harapkan. Mang, udah tidur aja, bangun dulu. Mang Iwan kan belum makan dari tadi siang. Ucapku mencoba mengajak Mang Iwan yang terlihat tidak bergeming dari posisi tidurnya. Mang, ucapku sekali lagi, berusaha membangunkan tanpa berusaha untuk menghampirinya. Terlihat sosok tubuh yang terbaring di ranjang itu sedikit bergerak. Nanti, Za. Jawabnya pelan dengan suara agak berat dan serak seperti layaknya orang yang sedang sakit. Sangat berbeda sekali dengan suara Mang Iwan siang tadi. Baiklah kalau begitu. Kalau Mang Iwan lapar, nanti minta aja sama Binani. Di antara keanehan yang aku rasakan, aku masih mencoba berpikir positif. Mungkin Mang Iwan masih belum sesehat yang aku bayangkan. Tanpa berusaha membujuknya kembali, akhirnya aku beranjak meninggalkan kamar dan kembali menuju dapur. Gimana, Kang? Ada Mang Iwannya? Tanya Binani yang terlihat sedang menyiapkan 3 gelas teh manis hangat di atas meja. Ada, Bi. Tapi tampaknya sedang sakit. Sekarang lagi tidur di kamarnya.
Jawabku yang direspon sebuah ekspresi keheranan yang terpancar dari wajah Binani. Tadi siang sepertinya sehat-sehat saja. Ucapnya dengan nada tidak percaya akan kondisi Mang Iwan. Itu kan siang, Bi. Sakit kan gak bisa diprediksi. Oh iya, gimana Mama, Bi? Ada di ruang TV, Kang. Makanan sudah siap ya. Sekarang Bibi mau istirahat lagi. Kalau perlu apa-apa, nanti panggil Bibi aja ya, Kang. Ucap Binani sambil beranjak pergi menuju kamarnya. Melihat Binani sudah berlalu pergi, segera aku menuju ke ruang tengah, di mana Mama biasa menonton TV. Udah makan, Mah? Tanyaku sambil mengambil posisi duduk di samping Mama. Masih belum lapar, Za. Kamu aja makan duluan. Jangan lupa ajak teman kamu. Jawab Mama dengan tersenyum. Jari-jari tangannya yang sudah terlihat tua mencoba memainkan remote TV. Iya, Mah. Tadi juga Reza sudah coba ngajak Mang Iwan. Tapi kelihatannya Mang Iwan lagi agak sakit. Dan sekarang sedang tertidur di kamar belakang. Mang Iwan? Kamar belakang? Ucap Mama dengan nada heran. Kenapa, Mah? Kok seperti aneh gitu? Loh, bukannya tadi Mang Iwan sudah pamit pulang sekitar jam 8. Soalnya istrinya sedang sakit dan mengenai kamar belakang. Mama menghentikan ucapannya dan berjalan menuju lemari yang berada di ruang TV. Tangannya terlihat membuka laci lemari dan mengambil sesuatu di dalamnya. Kamar belakang itu kan sudah beberapa hari Mama kunci, Za. Ini kuncinya. Ucap Mama sambil memperlihatkan kunci yang berada di dalam genggaman tangannya. Alangkah kaget aku mendengar penjelasan Mama. Ada sebuah perasaan takut bercampur dengan penasaran menjangkiti pikiranku. Andai memang benar yang dikatakan Mama, lalu sosok siapa yang berada di dalam kamar itu? Memang ada sedikit keanehan ketika Mang Iwan yang biasa memanggilku dengan panggilan Kang Reza, tadi hanya berkata Reza saja, tanpa ada embel-embel Kang di depannya. Untung saja aku baru menyadari sekarang. Andaikan aku sudah menyadarinya dan mencoba menghampiri sosok yang terbaring itu, dan akhirnya aku mendapati kenyataan bahwa sosok yang aku lihat bukanlah sosok yang aku harapkan, mungkin aku akan kembali berdiri kaku atau bahkan terjatuh pingsan. Kenapa, Za? Terlihat Mama memperhatikanku yang hanya bisa tertunduk dan terdiam. Gak ada apa-apa, Mah. Sebenarnya tadi Reza hanya melihat dari jendela kamar. Jadi gak tahu kalau pintu itu terkunci. Soal Mang Iwan, mungkin Reza salah lihat. Ucapku mencoba berbohong. Tanpa menunggu Mama bertanya lebih lanjut, segera aku mengambil kunci yang kini diletakkan Mama di atas meja dan beranjak pergi menuju kamar. Aneh kamu, Za. Jangan lupa, besok pagi kamu jemput Om Wisnu. Ucap Mama dengan nada sedikit berteriak, melihatku yang sudah berjalan menjauh. Aku hanya memberikan tanda kesanggupan, lalu kembali berjalan menuju kamar. Untung ada Dedi, jadi aku bisa cari tahu apakah benar yang dikatakan Mama. Ucapku di dalam hati yang diliputi rasa penasaran. Buset, Za. Kamu ke dapur lama banget. Harus naik mobil ya kalau menuju ke dapur kamu. Terlihat Dedi berusaha bercanda mendapatiku yang sudah hadir kembali di kamar. Za, ucap Dedi pelan sambil matanya memberikan kode agar aku melihat ke arah kamar mandi yang berada di dalam kamar. Apa? Tanyaku dengan nada kebingungan mencoba mengertikan kode yang Dedi berikan. Pandanganku hanya mendapati pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Aku gak tahu itu kakek kamu atau mungkin saudara kamu. Tadi dia masuk ke kamar ini. Aku coba mau tanya tapi gak enak. Dia cuma tersenyum. Lalu akhirnya masuk ke kamar mandi. Tapi kok sampai sekarang gak keluar-keluar. Aku takut terjadi apa-apa, Za. Ucap Dedi mencoba menerangkan dengan nada pelan. Berharap sosok yang dimaksud kakek atau saudaraku itu tidak mendengar ucapannya dari dalam kamar mandi. Jangan bercanda kamu, Ded. Aku mencoba memperhatikan keseriusan yang terlihat dari wajah Dedi. Dan aku bisa memastikan bahwa saat ini Dedi sedang berkata dengan jujur. Sumpah, Za, kamu lihat aja sendiri.
Terlihat Dedi memberikan tanda bahwa dia berkata jujur melalui jari jemari tangannya. Dan sumpah juga, Det, tidak ada siapapun lagi di rumah ini, kecuali hanya ada Mama, aku, Binani, dan kamu. Ucapku pelan sambil memberikan tanda agar Dedi tidak bertanya apa-apa lagi. Mendengar keterangan yang aku berikan, terlihat Dedi bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke arah belakangku. Sebaiknya kita keluar dari kamar ini, Za. Sumpah, aku takut. Jari tangan Dedi mencoba menarik kaos yang aku kenakan dari belakang, seakan memintaku agar tidak meneruskan langkahku yang sudah beranjak menuju pintu kamar mandi. Aku juga takut, Det. Tapi aku juga penasaran. Ucapku seraya menoleh ke arah Dedi yang berdiri dengan wajah ketakutan. Kamu masih sama seperti dulu, Za. Kadang rasa penasaran kamu itu yang buat kamu sering terlibat dalam masalah. Perkataan yang keluar dari mulut Dedi seperti mencoba mengingatkanku akan masa lalu, di mana kami sering terlibat dalam satu masalah karena rasa keingintahuanku yang terlalu besar. Baiknya kamu tunggu di luar, Det. Aku tidak mau kamu terlibat dalam masalahku. Dedi hanya menggeleng-gelengkan kepala mendengar jawaban yang sepertinya sudah dia duga akan aku ucapkan. Aku udah tahu kamu akan jawab seperti itu, Za. Dan kamu juga pasti udah tahu aku akan menjawab apa. Ucap Dedi seraya mendorong tubuhku untuk meneruskan langkah. Genggaman tangan Dedi seakan seperti terekat dengan sangat erat di kaos yang aku kenakan. Perlahan langkahku mulai mendekati pintu kamar mandi dan mencoba membukanya. Seiring dengan daun pintu yang mulai sedikit terbuka dengan sangat perlahan, irama jantungku semakin berdetak dengan cepat, berpacu dengan imajinasi yang terbangun di pikiran ini. Makhluk-makhluk ini seakan tidak pernah bosannya memberikan kejutan demi kejutan yang membuatku terbalut dalam rasa ketakutan. Yakin kamu, Za? Tanya Dedi yang mulai diliputi rasa keraguan untuk meneruskan apa yang aku lakukan. Aku yakin karena ada kamu, Det. Sebaiknya kamu juga berpikiran begitu. Seenggaknya kalau salah satu dari kita pingsan karena kaget, ada salah satu yang akan membantu. Jawabku mencoba kembali membangun kepercayaan diri Dedi. Atau, ucap Dedi sejenak terdiam dengan tatapan mata tidak luput dari genggaman jari tanganku pada ganggang pintu kamar mandi. Atau apa, Det? Atau salah satu dari kita pingsan dan yang masih sadar akan lari terbirit-birit. Ucap Dedi dengan suara yang hampir tercekat di tenggorokannya. Terdengar suara tawa yang hampir menyerupai suara tawa seorang wanita. Terdengar begitu pelan, tapi sudah cukup memberikan efek ketegangan semakin bertambah. Brengsek, masih bisa aja kamu bercanda, Det. Jangan main-main kamu. Aku udah trauma sama suara seperti ini. Sa. Terdengar suara Dedi dengan nada tergagap. Suara apaan? Kamu jangan nakut-nakutin aku. Ucapnya lagi, jari tangannya mencoba menyentak kaos yang aku kenakan dari belakang. Kamu tuh ya, Det, udah tahu sekarang kita lagi takut. Ngapain juga kamu niruin suara tawa cewek? Gak lucu. Seakan tidak percaya dengan apa yang aku ucapkan. Suara Dedi yang hampir terdengar menyerupai sebuah jeritan sudah cukup untukku memalingkan muka ke arahnya. Sumpah, Za, gila kamu main nuduh aja. Itu bukan suaraku, bukan. Ekspresi muka Dedi menunjukkan bahwa dia tidak sedang bermain-main dengan ucapannya. Ucapan yang keluar dari mulut Dedi sudah cukup memberikanku sebuah asumsi bahwa ada sesuatu yang sedang mencoba memberikan sebuah teror di kamar ini. Lama aku terdiam menatap Dedi, hingga akhirnya aku memutuskan untuk melawan semua ketakutan ini. Jari-jari tanganku yang memegang gagang pintu kamar mandi terlihat gemetar, seolah-olah menunjukkan sebuah perdebatan akan rasa penasaran dan ketakutan yang aku rasakan. Hingga akhirnya secara perlahan daun pintu mulai berhasil aku buka seluruhnya. Dan yang aku dapati hanyalah hembusan angin dingin yang menerpa wajah ini, tanpa ada seorang pun berada di dalam kamar mandi. Ada kegelapan yang aku rasakan melihat kondisi kamar mandi tidak seseram yang aku bayangkan. Tapi hembusan angin dingin yang aku rasakan seperti mencoba mengingatkanku akan hembusan angin yang aku rasakan di mes tua itu. Apakah mereka mencoba memberikan tanda akan kehadiran mereka di rumah ini? Andaikan memang itu benar, sungguh ini merupakan hal yang tidak aku harapkan. Coba lihat, Det, tidak ada siapapun di kamar mandi ini. Ucapku mulai memasuki kamar mandi diiringi dengan tatapan mata Dedi
yang mencoba mengamati semua sudut kamar mandi. Ini yang aku takutkan, Dad. Ucapku kembali seraya melangkah keluar kamar mandi dan mulai berjalan keluar kamar, diiringi suara langkah Dedi yang mengikuti dari belakang. Maksud kamu apa, Za? Tanya Dedi sambil mensejajarkan langkahnya di sampingku. Maksud aku, Dad, aku menyesal memberitahu kamu semua ini. Wajah Dedi yang terlihat tidak mengerti akan maksud ucapanku hanya menatapku dengan tatapan kosong, berharap aku menjelaskan lebih lanjut. Dengan mengetahui ini semua, pikiran-pikiran itu dipenuhi dengan imajinasi dan gambaran akan sosok-sosok yang pernah aku temui. Sehingga kamu berimajinasi, itu yang mereka manfaatkan, Dad. Memanfaatkan semua ruang kosong di pikiran kita. Itu bukan imajinasi, Za. Itu nyata. Aku sadar. Aku saksikan semua itu di depan mataku sendiri. Ucap Dedi mencoba membantah apa yang aku katakan. Buatku itu hanya imajinasi, Dad. Ketakutan yang kita rasakan seperti sebuah celah yang memberikan mereka peluang untuk meneror kita. Andai omongan itu benar, Za, aku mau tanya sama kamu, bagaimana cara untuk menghilangkan semua ketakutan ini? Tanya Dedi berharap aku memberikan sebuah argumen lanjutan. Justru itu, Dad, aku tidak tahu jawabannya. Jawabku sambil menggelengkan kepala. Bahkan aku sendiri yang sudah beberapa kali mengalami berbagai macam peristiwa yang terasa sulit untuk aku jelaskan dengan logika sehat ini, masih tidak bisa mengendalikan ketakutan yang aku rasakan. Hembusan nafasku terasa sangat berat. Kekhawatiranku akan kehadiran sosok-sosok yang memberikanku sebuah teror di mes tua itu, kini seperti sebuah beban yang terasa menyesak seluruh ruang pikiran ini. Sebaiknya kita makan dulu, Dad. Ajakku kepada Dedi, seraya mengajaknya ke ruang makan yang terletak tidak jauh dari dapur. Raut wajah Dedi yang semula menunjukkan ketegangan, kini berganti dengan sebuah kegembiraan mendengar tawaran makan yang aku ajukan. Mama kamu kemana, Za? Dari tadi gak kelihatan. Ucap Dedi di antara kesibukan mulutnya yang mulai mengunyah makanan. Tadi sih lagi nonton TV, mungkin sekarang sudah tidur. Jawabku mencoba mendengar tanda-tanda suara TV yang masih menyala. Semua terasa sangat sunyi, hingga suara sendok yang beradu dengan piring makan pun kini bisa terdengar seperti sebuah simfoni di keheningan malam. Ada kerinduan yang aku rasakan di antara kesunyian-kesunyian malam yang aku lalui. Sosok bapak yang telah pergi begitu menyisakan kesunyian di rumah ini. Tanpa terasa mataku mulai berkaca-kaca, membayangkan sosok yang telah menemaniku sedari kecil hingga sedewasa ini. Sa, terdengar suara dari mulut Dedi melihat perubahan ekspresi di wajah ini. Aku tidak apa-apa, Dad. Jawabku seakan mengerti dengan apa yang akan Dedi katakan. Jari-jari tanganku mencoba menyingkirkan genangan air mata yang terasa memenuhi kelopak mata. Dad, dengan situasi yang mungkin akan terus menerorku, aku benar-benar udah putus asa. Entah siapa lagi yang bisa menemaniku melalui semua ini. Masih ada aku, Za. Kapanpun kamu butuh bantuan, aku siap bantu kamu. Ucap Dedi mulai menyudahi makanannya. Aku hanya tersenyum menunjukkan rasa terima kasih atas jawaban tulus yang terlontar dari mulut Dedi. Sebenarnya masih ada seorang lagi, Dad, yang ikut mengalami semua kejadian ini. Siapa, Za? Tanya Dedi dengan rasa penasaran. Mas Dikin, tapi entah mengapa nomor teleponnya sudah gak bisa lagi aku hubungi. Semoga dia baik-baik saja. Amin, Za. Ucap Dedi sambil mulai menyulut sebatang rokok. Lama aku dan Dedi terdiam dalam lamunan, hingga akhirnya kehadiran Binani menyadarkan kami dari semua lamunan itu. Loh, Mang Iwan nggak ikut makan kan? Tanya Binani sambil meminta izin untuk membereskan piring kotor yang berada di meja makan. Mendengar pernyataan Binani, seketika aku teringat akan peristiwa yang baru saja aku alami di kamar belakang. Mang Iwan sudah pulang, Bi. Jawabku disambut dengan tatapan penuh keheranan dari wajah Binani. Aduh, Kang, lantas yang tadi dibangunin Binani siapa? Bibi yakin itu suara Mang Iwan. Tadi dia mengetuk-ngetuk pintu kamar Bibi, makanya Bibi jadi terbangun. Ucap Binani mencoba menerangkan apa yang dialami. Lama aku terdiam tidak menjawab pernyataan yang keluar dari mulut Binani. Mencoba mencari jawaban yang tepat dari pertanyaan ini. Sumpah, aku gak ngerti. Ucap Dedi sambil mengembuskan asap rokok ke udara.
Ekspresi wajahnya menandakan kebingungan atas percakapanku dengan Binani. Oh, maksud saya Bi, tadi memang Mang Iwan sempat membangunkan Bibi, lalu segera pamit pulang. Katanya ada keperluan mendadak. Aku mencoba berbohong untuk menghilangkan kebingungan yang Binani rasakan. Binani hanya terdiam mendengar jawaban yang aku berikan. Tubuh tuanya terlihat bergegas menuju ke tempat pencucian piring. Bibi lanjut tidur lagi ya, Kang. Ucap Binani sambil berlalu pergi menuju kamar tidurnya. Setelah Binani sudah tidak terlihat lagi, sorot mata Dedi terlihat tajam menatapku. Rupanya dia mengetahui akan kebohongan yang baru saja aku ucapkan. Jangan bengong kamu, Za. Coba kamu jelasin apa yang terjadi. Sebenarnya Mang Iwan sudah pulang dari tadi, Det. Bukan cuma Binani yang mengalami semua gangguan ini. Aku juga mengalami. Maksud kamu? Tadi aku pikir Mang Iwan ada di kamar belakang. Aku lihat dengan jelas ada sosok yang terbaring di ranjang. Walaupun suasananya gelap, tapi aku yakin, sangat yakin. Bahkan sosok itu sempat menjawab. Ucapku mencoba menerangkan apa yang aku lihat. Kamu sendiri bisa yakin dengan penglihatan kamu? Bagaimana kamu bisa meragukan dengan apa yang aku alami di kamar kamu itu? Untuk kali ini aku tidak bisa menjawab ucapan penolakan Dedi atas penyangkalan yang aku lakukan. Bahodo, ucapku pelan mencoba menerka sosok pria tua yang selalu hadir dalam setiap peristiwa janggal yang terjadi. Maksud kamu, dukun tua yang kamu temui di hutan itu, Za? Tanya Dedi begitu mendengar ucapan yang sebenarnya tidak aku tujukan untuknya. Susah untuk aku menjelaskannya, Det. Entah aku harus bilang tua atau muda. Bahkan aku juga bingung untuk menggolongkan sosok itu sebagai manusia. Tapi yang lebih mengherankan lagi, melihat aku terdiam, Dedi seakan mengerti dengan apa yang aku pikirkan. Bungkusan rokok yang ada di tangannya segera dilemparkannya. Apa, Za? Ucap Dedi dengan nada tidak sabar menunggu kelanjutan ucapanku. Sesaat aku mulai menyulut sebatang rokok dan menghirupnya dalam-dalam. Entah mengapa kini sensasi-sensasi yang aku rasakan di mes tua itu seolah-olah mengikuti keberadaanku kini. Mereka seperti hadir di sini, di rumah ini. Mendengar kelanjutan ucapanku, ekspresi Dedi menunjukkan rasa ketakutannya. Aku ingin kamu tinggal di rumah ini, Det. Sumpah, Det, rumah ini terasa sepi banget. Sepeninggalnya bapakku. Ucapku sambil menatap Dedi. Tapi Za, kamu kan belum nikah. Ada adik dan kakak kamu yang jagain orang tua kamu. Gak ada salahnya kamu tinggal di sini dan mungkin kalau kamu berminat, kamu bisa bergabung dan membantu aku menjalankan usaha yang telah bapakku rintis. Gimana, Det? Tanyaku di antara kebingungan yang Dedi rasakan. Aku sebenarnya gembira, Za, mendengar tawaran kamu ini. Tapi jujur, di antara kegembiraan yang aku rasakan, aku juga merasakan ketakutan. Jadi gimana, Det? Ucapku mengulangi pertanyaan yang tidak mendapati jawaban yang pasti. Baiklah, Za. Untuk sementara ini aku tetap akan bekerja sebagai security, walaupun aku akan tinggal di rumah kamu ini. Jawab Dedi dengan tersenyum. Besok pagi kamu antar aku jemput temen ibuku ya. Katanya mereka mau berkunjung. Mungkin akan nginap beberapa hari di rumah ini. Semoga tidak ada hal aneh yang akan mereka alami. Semoga, Za. Ucap Dedi dengan wajah menunjukkan rasa kantuknya. Sebaiknya kita tidur, Det. Udah lumayan larut. Kamu mau tidur di mana? Di kamar belakang, lantai atas, atau tidur di kamarku? Brengsek kamu, Za. Pasti aku milih di kamar kamu lah, biar aku beradaptasi dengan rumah ini. Jawab Dedi sambil mulai mematikan rokok yang berada di tangannya. Setelah mematikan lampu ruang makan, akhirnya kami beranjak menuju kamar dengan terlebih dahulu menuju ke pintu utama untuk memastikan bahwa pintu sudah terkunci dengan rapat. Ada sebuah perasaan mencekam begitu melihat ruangan-ruangan yang terlihat sudah dipadamkan lampunya. Sungguh sangat aneh merasakan semua ketakutan ini di rumahku sendiri. Begitu akan melalui ruang tengah tempat biasa Mama nonton TV, langkahku terhenti mencoba menatap deretan kursi yang berada di depan televisi. Kenapa, Za? Tanya Dedi dengan ekspresi wajah tidak nyaman melihatku yang hanya terdiam mematung. Tatapan mataku seperti terhipnotis menatap deretan kursi yang berada di kegelapan. Ingin rasanya aku berteriak
dan menjerit dengan apa yang aku lihat. Sosok wanita terlihat sedang duduk sambil memainkan helai demi helai rambutnya yang tergerai. Setelah sekian lama aku berdiri menatapnya, sosok wanita itu sepertinya tidak menghiraukan kehadiranku dan Dedi. Hingga akhirnya sosok wanita tersebut menolehkan wajahnya ke tempat di mana kami berdiri. Astaga, Ded, itu. Ucapku mencoba menunjuk sosok yang aku lihat. Jari-jari tangan ini terasa sulit untuk digerakkan. Apa, Za? Ucap Dedi sambil mencoba menyadarkanku. Itu Wulan, Ded. Wulan. Jawabku tanpa bisa menolehkan wajah ini dari tatapan sosok wanita yang berada di kegelapan. Ini benar-benar di luar pemikiran akal sehatku. Setelah aku mengetahui apa yang terjadi pada Wulan, sosok Wulan yang semula terlihat ayu dan memberikan kesejukan di hati ini, kini berubah menjadi sosok wanita berwajah pucat dengan tatapan dan senyuman yang begitu dingin dan menakutkan. Kini ekspresi wajah Dedi menunjukkan ketakutannya. Jari-jari tangannya terlihat mencengkram pergelangan tanganku dan mencoba menarikku untuk segera beranjak dari ruang tengah dan menuju kamar. Dengan langkah yang terasa berat dan sulit aku gerakan, aku mencoba mengikuti arah gerakan Dedi yang kini mulai berjalan sambil menarik aku secara paksa. Brengsek, baru hari pertama aku di rumah ini, terornya sudah parah banget. Ucap Dedi dengan nafas yang tersengal-sengal. Jari-jari tangannya terlihat mencoba mengunci pintu kamar. Perlahan tapi pasti, ketakutan yang semula aku rasakan kini mulai bisa aku kendalikan kembali. Itu tadi ada sosok wanita yang menyerupai Wulan, Ded. Sumpah, aku gak bohong. Sadar kamu, Za. Apa yang kamu lihat itu bukan Wulan. Itu... Mendadak Dedi terdiam dan tidak melanjutkan perkataannya. Sepertinya dia khawatir dengan apa yang akan diucapkannya. Aku rasa malam ini cukup, Za. Aku tidak mau kamu punya pikiran aneh-aneh lagi. Apalagi sampai penasaran. Ucap Dedi sambil menarik selimut yang berada di kasur dan meletakkannya di lantai. Kini tubuhnya yang sudah terbaring di lantai hanya menyisakan tatapan kosong pada langit-langit kamar. Jika aku berpikir sejenak, ada benarnya dengan ucapan Dedi. Sebaiknya aku beristirahat dan mencoba meredakan rasa penasaran di antara semua ketakutan yang aku rasakan. Maaf, Ded, sudah melibatkan kamu dalam masalahku. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Cepat atau lambat, aku akan menyelesaikan semua masalah yang aku perbuat. Ucapku sambil mencoba memejamkan mata. Aku gak menyesal, Za. Udah, Za, sebaiknya kita tidur. Aku hanya perlu beradaptasi dengan semua masalah yang kamu hadapi. Jawab Dedi mengakhiri semua percakapan ini dan mulai terlelap dalam tidurnya. Tapi bagaimana caranya, Za? Tanya Dedi dengan penuh kebingungan. Aku gak tahu, Ded. Tapi seiring berjalannya waktu, pasti akan ada jalan keluarnya. Sampai kapan, Za? Sampai ada korban lagi? Dan akhirnya kamu mengakui bahwa semua yang dikatakan Tumbal itu memang nyata adanya. Helaan nafas Dedi terdengar begitu berat, seolah-olah menyarankanku untuk mengambil langkah secepatnya untuk menyelesaikan semua ini.